Hai guys, selamat datang di channel Rusdinur03. Dalam video ini, saya akan menceritakan cerita dari anime Miero-chan, tapi dalam versi mangganya. Di mana kali ini ceritanya akan berfokus kepada guru baru yang bernama Tohnozen dan penyerangan terhadap Miko untuk kedua kalinya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ngingetin buat subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Panel cerita berlanjut dengan memperlihatkan kediaman Tohnozen, yaitu di sebuah apartemen, di mana di sekitaran tempat tinggalnya selalu terdapat burung gagak yang hinggap di sebuah kabel. Hari ini, seorang ibu yang merupakan tetangga dari Tohno datang memberikan semur daging miliknya. Karena ibu itu bikin kebanyakan. Setelah ibu itu menekan bel pintu, Tohno lalu membuka pintunya. Tapi Tohno tidak mempersilahkan ibu itu buat masuk. Dia pun menerima pemberian itu melalui pintunya saja. Tohno mengucapkan terima kasih setelah menerima pemberian dari si ibu. Ibu itu kemudian berbalik melihat ke arah sekumpulan burung gagak yang bertengger di kabel. Ibu itu mengeluh karena burung gagak itu semakin hari semakin banyak. Dan karena ulah dari burung gagak itu, tong sampah di apartemen mereka selalu jadi berantakan. Dan ibu itu menyinggung sedikit tentang seekor kucing. Kalau biasanya, kucing di sekitaran sini mengusir sekumpulan burung gagak itu. Tapi akhir-akhir ini, ibu itu sudah tidak melihat kucing-kucing itu. Ibu itu kemudian memberitahu Tohno, kalau apakah dia sudah mendengar mengenai kucing yang mati tergeletak di taman. Dan itu sungguh amat kasihan. Mendengar ocehan dari ibu itu, Tohno hanya menatap tajam ke arah sekumpulan burung gagak yang bertengger di kabel, tepat di belakang ibu itu. Dan seketika burung gagak itu berterbangan. Dan hal itu membuat si ibu menjadi terkejut. Dan kemudian si ibu memaki burung gagak itu dengan sebutan gagak bodoh. Tohno kemudian mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pemberian semur dagingnya. Tohno bilang kalau nanti dia akan mencuci wadahnya lalu ia akan kembalikan. Tapi ibu itu melihat kejanggalan di tangannya Tohno. Dan ibu itu mulai menanyakan perihal tangannya itu. Mengapa tangannya bisa berdarah? Tohno cuma menjawab sambil tersenyum maksa, kalau itu karena gelas yang pecah. Setelah itu ibu itu pun pergi. Dan Tohno kemudian pergi ke tempat sampah dan membuang semua semur daging yang telah diberikan itu. Kemudian dia pun membasuh darah yang ada di tangannya. Setelah itu dia pun bersiap pergi ke sekolah. Dan dia tak lupa membuang kantong sampahnya barusan ke tempat sampah yang berada di luar. Dan di tembok dekat tempat sampah itu menempel kertas tentang pencarian kucing yang hilang. Tapi Tohno tidak memperdulikan hal itu. Dia pun lanjut jalan ke sekolah. Sementara itu, ibu tetangga lagi-lagi melihat sekumpulan burung gagak yang hinggap di tempat sampah dan kemudian mengusir sekumpulan gagak itu. Panel kemudian berpindah ke Miko dan Hana yang berada di sekolah, di mana kelasnya sudah masuk waktu olahraga. Nampaknya Hana datang terlambat. Hana kemudian menanyakan kepada Miko kalau apakah sudah masuk jam istirahat. Miko bilang kalau sekarang masih jam pelajaran kedua. Miko menjawab pertanyaan Hana sambil memperbaiki ikat rambutnya. Hana kemudian memberitahu Miko alasan dia datang terlambat hari ini, yaitu karena dirinya cuma sempat sarapan waktu pagi tadi. Miko menanyakan apa maksud dari perkataan itu. Hana bilang kalau akhir-akhir ini dia merasa khawatir perihal perutnya yang terus merasakan lapar. Mendengar curhatan dari Hana, Miko cuma cekikikan sambil memandang ke arah Hana. Hana berteriak kepada Miko untuk menyuruhnya berhenti tertawa. Miko dan Hana kemudian lanjut berjalan ke lapangan. Karena hari ini kelas mereka akan melakukan lari sprint. Miko kemudian bilang kepada Hana kalau bukannya Hana memang merupakan anak yang rakus. Hana bilang jangan memanggilnya dengan sebutan itu. Hana berharap agar Miko bilang kepada dirinya kalau nafsu makannya sehat atau apa gitu. Miko kemudian bilang kepada Hana kalau dia tuh sebenarnya suka sama Hana yang doyan makan. Hana pun senang karena Miko menyukainya. Tak lama kemudian, ibu guru penjaskes mulai memberikan arahan kepada para siswi yang lagi lari untuk jangan melambat.
Miko pun berbalik lagi ke Hana dan mengajaknya buat balapan. Karena Miko pikir dengan berlari maka mereka bisa merasa lebih tenang. Miko pun tersenyum sambil berlari dengan kencang sampai-sampai Hana tidak dapat melampauinya. Hana memberitahu Miko kalau larinya sangat cepat. Hana khawatir kalau semua kalorinya nanti terbakar. Miko tidak memperdulikan Hana. Dia tetap saja berlari dengan hati yang senang. Tapi tiba-tiba satu makhluk halus terlihat berlari di sebelah Miko sambil mengatakan kepada Miko, "Kau kalah." Melihat itu, Miko pun berhenti berlari. Melihat Miko berhenti, Hana kemudian menanyakan alasan kenapa Miko berhenti. Miko bilang kalau dia kali ini berubah pikiran. Miko mengajak Hana untuk lari bareng saja. Mendengar itu, Hana bilang ke Miko kalau Miko sudah sangat suka terhadap dirinya. Miko cuma ngeiyain perkataan dari Hana. Panel cerita kemudian berlanjut di jam ketiga, tepatnya di ruangan kelas, di mana Pak Guru Tohno lagi mengajar. Tohno meminta murid yang disebutkan namanya agar membaca sebuah puisi yang berada di buku mata pelajaran mereka. Tapi kata-kata dari puisi itu terdengar sangat aneh. Ditambah saat ini, di hadapan Miko terdapat makhluk halus yang lagi memperhatikannya. Setelah murid itu selesai membaca puisinya, Pak Tohno kemudian berterima kasih kepadanya, tetapi dengan memanggilnya dengan nama Yamada, padahal nama siswi itu adalah Morino. Siswi itu kemudian komplain kepada Pak Tohno kalau penyebutan namanya itu salah. Pak Tohno kemudian minta maaf kepada Morino. Pak Tohno kemudian bilang kalau dia pikir semua nama murid di kelas ini sudah dia hafal, padahal belum sama sekali. Siswi yang bernama Morino itu bilang kalau ingatan Pak Tohno itu payah. Setelah itu, siswi yang berada di samping Morino memberitahunya kalau Pak Tohno tidak mengingat namanya. Padahal Morino sangat naksir kepada Pak Tohno. Morino cuma bilang kalau setelah ini pasti Pak Tohno akan ingat namanya. Miko cuma terdiam sambil melihat ke arah mejanya. Miko mengetahui makhluk halus itu sedang berada di hadapan dua siswi itu, sambil mengatakan jangan lihat kepada mereka berdua. Itu karena Morino sangat menyukai tampang dari Pak Tohno. Pak Tohno kemudian meminta Suzuki untuk membaca lanjutannya. Tapi di kelas itu tidak ada siswi yang namanya Suzuki. Sementara itu, Miko masih kepikiran tentang makhluk halus yang muncul di hadapannya itu. Miko tahu kalau makhluk itu merupakan makhluk yang sama saat dirinya waktu itu bersama Hana dan Yuria. Miko kemudian mulai merasa ketakutan sambil memperhatikan Pak Tohno. Pak Tohno kemudian meminta siswi yang bernama Noda untuk melanjutkan puisinya. Siswi yang bernama Noda kemudian mulai berdiri dan membacanya. Dalam puisi yang ia baca, Noda menyebutkan sebuah kata, yaitu menjauh dari monster itu. Kemudian melanjutkan baca bait selanjutnya. Makhluk halus itu kemudian datang menghampiri Noda sambil mengatakan jangan melihatnya. Nampaknya Miko menyadari sesuatu, kalau makhluk halus itu tidak mengetahui kalau Miko bisa melihat wujudnya. Jadi apabila makhluk halus itu diabaikan, maka makhluk halus itu akan pergi dari hadapannya. Miko yang memperhatikan di sekeliling Pak Tohno mulai semakin merasa ketakutan, karena makhluk halus yang menyerupai bayangan kucing itu menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Pak Tohno kemudian mencari murid yang akan melanjutkan membaca puisinya. Tapi Miko tidak berfokus kepada Pak Tohno. Miko mulai memikirkan tentang makhluk halus yang memakai jas hujan waktu di dalam kereta. Kalau makhluk halus itu menangkap semua makhluk halus yang bersembunyi di balik tubuh manusia. Miko kepikiran untuk meminta bantuan kepadanya. Tapi Miko kemudian menyadari kalau itu adalah hal yang sulit. Bagaimana cara dia meminta tolong kepada makhluk itu? Lagi pula, Miko tidak tahu apakah makhluk itu bisa dipercaya atau tidak. Tapi bukan itu masalahnya. Miko terus memikirkan hal itu, dan Miko tidak menyadari kalau Pak Tohno telah berada di samping Miko untuk meminta Miko membacakan lanjutan puisinya. Pak Tohno sudah memanggil Miko dengan cara yang baik, tetapi Miko tidak meresponnya sama sekali. Alhasil, Pak Tohno pun berteriak memanggil nama lengkap dari Miko, dan Miko pun seketika kembali tersadarkan. Pak Tohno kemudian mengucapkan halo kepada Miko dan memintanya untuk membaca halaman selanjutnya. Di sini, Miko mencoba buat tenang dan mulai berdiri membacakan halaman selanjutnya. Tetapi di sebelah Miko, makhluk halus itu muncul lagi sambil melihat tajam ke arah Miko. Miko kemudian membaca halaman selanjutnya dari puisi itu.
sambil dilihatin oleh makhluk halus besar yang berada di sampingnya. Miko yang membaca lanjutan dari puisi itu mencoba untuk tidak menangis, karena saat ini dia merasa sangat ketakutan, apalagi dihimpit oleh Pak Tohno dan juga satu makhluk halus besar. Pikiran Miko mulai gelisah. Dia akan mencoba menahan dirinya, berharap mereka berdua tidak menyadari ketakutannya saat ini. Tapi Miko terlihat gemetaran. Melihat Miko yang gemetaran sambil membaca puisi itu sambil tersendat-sendat, Pak Tohno menatap Miko dengan tatapan sinisnya dan mengatakan, "Ada masalah apa?" kepada Miko. Miko pun seketika menjadi terdiam. Tapi tiba-tiba perut Hana berbunyi dengan kerasnya. Nampaknya Hana sangat merasa kelaparan, dan Hana meminta izin kepada Pak Tohno untuk pergi ke ruangan UKS. Seketika pandangan Miko, Pak Tohno dan makhluk halus itu tertuju kepada Hana. Hana kemudian dihujani tertawaan oleh teman-temannya di kelas. Ada yang menjahilinya dan ada pula yang mengkhawatirkannya. Melihat Hana yang sakit perut, Miko mengambil kesempatan itu untuk membawa Hana ke ruang UKS, dan Pak Tohno memperhatikannya dari belakang. Setelah sampai di ruang UKS, Hana memohon maaf kepada Miko karena dia tidak tahu kalau semenjak memasuki jam ketiga, dirinya menjadi sangat merasa lapar. Miko kemudian memberitahu Hana kalau Miko mencintainya. Miko mengatakan itu sambil berlinang air mata. Miko telah diselamatkan oleh Hana. Mendengar Miko yang mengatakan seperti itu, Hana merasa seakan-akan dirinya bakalan mati, karena perkataan itu biasanya diucapkan saat akhir hayat, apalagi dikeluarkan sambil menangis. Miko spontan menjawab tidak. Miko juga nampaknya meminta maaf karena telah memanggilnya anak yang rakus. Sementara itu, di kelas Yuria, terlihat Yuria yang memandangi mereka berdua memasuki ruangan UKS dengan tatapan penuh keheranan. Panel cerita kemudian berpindah kepada Yuria yang sedang memasuki ruangan UKS. Pengurus UKS menanyakan kepada Yuria kalau ada perlu apa, apakah Yuria tidak enak badan. Yuria mencoba memberitahu alasannya, yaitu dia ingin menjenguk seorang teman. Tapi Yuria terlihat gugup saat mengatakan hal itu. Pengurus UKS pun mengarahkan Yuria ke tempat Hana berada. Melihat Yuria yang datang menjenguk Hana, membuat Hana menjadi sangat senang. Yuria bilang kalau dirinya sempat melihat mereka berdua berada di lorong. Kemudian Yuria menanyakan kondisi Hana. Hana menjadi tidak enak menjawab pertanyaan dari Yuria. Alhasil, Miko yang menjawabnya. Miko bilang kalau Hana cuma kelaparan. Hana kemudian melanjutkan kalau itu disebabkan karena dia tidak nyemil setelah sarapan dan sebelum makan siang tadi. Melihat kondisi Hana yang kelaparan, Yuria mulai mengambil beberapa permen jamur yang berada di sakunya dan memberikannya kepada Hana. Hana seketika mengambil permen itu dari tangan Yuria, kemudian mulai memakan semuanya. Yuria tidak menyangka kalau Hana selapar itu. Hana bilang kalau dirinya tidak menyangka dibawa ke ruang UKS hanya karena alasan kelaparan. Hana berpikir kalau Pak Tohno pasti menyebutnya orang yang aneh. Terlihat aura kuat layaknya api memancar kembali dari tubuh Hana. Yuria kemudian menjelaskan kepada Hana dan Miko tentang guru baru itu. Yuria menjelaskan kalau pantas saja aura kehidupan dari Hana terkuras habis. Itu karena disebabkan oleh jumlah makhluk halus yang ngikutin guru baru itu. Mendengar penjelasan dari Yuria, Hana spontan bertanya, aura kehidupan? Seketika ruangan menjadi hening. Yuria kemudian terkejut karena Hana tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Yuria pun berusaha menjelaskan kepada Hana dengan pembahasan yang lain, kalau guru itu banyak yang mengikutinya, alias naksir kepadanya. Jadi karena hal itu, membuat Hana kecapean dan membuat kalorinya terkuras habis. Tapi Hana kemudian merasa kalau dirinya kembali sehat berkat permen yang diberikan oleh Yuria. Yuria pun bersorak atas kesembuhan Hana. Yuria kemudian merasakan pandangan tajam dari Miko. Dan tatapan itu membuat Yuria sedikit ketakutan dan mengalihkan pandangannya dari tatapan Miko. Sementara itu, di pandangan Miko, dia sebenarnya masih bertanya-tanya apakah Yuria bisa melihat sosok yang besar itu. Tapi setelah Miko memikirkannya lagi, nampaknya Yuria tidak dapat melihatnya. Kemudian Miko kepikiran lagi tentang aura kehidupan dari Hana. Kenapa auranya berkurang? Selama ini, Miko selalu mengira kalau Hana memang sering membuat para makhluk halus tertarik kepadanya. Miko pun kepikiran kalau apakah karena makhluk halus, Hana menjadi merasa selalu lapar dan menjadi tidak enak badan.
Miko terus memikirkan hal itu sambil membuat raut wajah yang khawatir. Yuria kemudian mengucapkan rasa syukurnya karena Hana sudah sehat. Tapi saat Yuria memandang ke arah Miko, Yuria kembali terkejut karena melihat Miko dengan tatapan yang begitu mengerikan. Yuria tidak menyangka kalau Miko akan menjadi semarah itu kepadanya. Padahal Yuria sudah memplesetkan perkataannya. Hana yang juga melihat ekspresi Miko yang mengerikan seperti itu, mulai menanyakan ada apa kepada Miko. Tapi Miko bilang tidak ada apa-apa. Miko kemudian berjalan menghampiri Yuria dan ingin mengajaknya bicara sebentar. Dengan tatapan mengerikan di wajahnya, Miko sebenarnya berniat untuk menggali informasi dari Yuria mengenai aura kehidupan itu. Yuria seketika gemetaran saat Miko mengajaknya berbicara, dan Yuria kembali membayangkan kejadian di dalam ruang olahraga waktu itu, yaitu saat Miko membuatnya tak bisa bernafas. Yuria kemudian bergegas pergi dari UKS sambil meminta maaf kepada Hana dan Miko. Alhasil Miko pun tak jadi menginterogasinya. Panel cerita kemudian berpindah di sebuah taman, di mana Hana dan Miko sedang berjalan-jalan bersama. Dan Hana lagi-lagi membeli makanan yang banyak. Miko bilang kepada Hana kalau Hana sudah makan banyak pas makan siang. Hana menjawab kalau makan siang itu sudah lama berlalu, jadi ini bukan merupakan makan siang. Setelah mereka berdua mencari tempat duduk dan duduk di tempat itu, Hana menawarkan makanannya kepada Miko, tetapi Miko menolaknya. Miko menjadi sedikit kebingungan karena Yuria tidak datang. Hana dan Miko menikmati waktu mereka saat berada di taman itu. Hana merasa nyaman saat menikmati pemandangan di taman itu sambil memakan makanannya. Sementara di pandangan Miko, setiap Miko melirik seseorang, maka di sana pasti ada makhluk halus di dekatnya. Hana bilang ke Miko kalau taman itu terasa sangat damai. Miko cuma bilang dalam hati, itu karena Hana tidak melihat sisi gelap dari taman itu. Miko masih kepikiran tentang aura kehidupan yang dikatakan oleh Yuria. Miko tidak bisa melihat aura kehidupan yang Yuria katakan. Miko kepikiran kalau kondisi Hana yang buruk seperti ini mungkin saja disebabkan oleh dirinya. Selama ini, Miko selalu mencoba untuk mengabaikan keberadaan dari mereka dan berharap kalau masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Tapi sepertinya tidak. Hana kemudian memberitahu Miko kalau anak-anak yang berada di taman itu semuanya sangat bersemangat dan kemudian berbalik ke hadapan Miko. Hana menanyakan alasan Miko kelihatan murung hari ini. Melihat Hana yang khawatir kepadanya, Miko bilang kalau dia cukup khawatir saat Hana dilarikan ke ruangan UKS. Hana bilang kalau sekarang dia sudah baik-baik saja, tetapi Miko tetap merasa khawatir kepada Hana. Hana lagi-lagi menjawab kalau kali ini dia sudah merasa baik-baik saja. Tak lama kemudian, terlihat seorang anak melambai ke arah Miko. Miko yang melihat itu, kemudian ikut melambaikan tangannya kepada anak itu dan mulai mengatakan perkataan yang Hana lontarkan barusan, kalau anak-anak penuh semangat hari ini. Miko tidak ingin membuat Hana menjadi khawatir, jadi Miko ingin melakukan sesuatu. Tapi tiba-tiba, anak yang melambaikan tangannya itu kepada Miko mulai berubah bentuk menjadi makhluk halus. Matanya hitam dan tubuhnya berubah drastis. Melihat itu, Miko pun menjadi terkejut. Anak itu kemudian berlari dengan cepat menghampiri Miko. Tapi tiba-tiba, dua makhluk halus yang berada di kuil waktu itu lagi-lagi muncul di belakang Miko dan menyerang anak yang berwujud makhluk halus itu. Makhluk halus itu pun kehilangan kedua tangannya. Tapi makhluk halus itu terus berusaha melawan dua gadis makhluk halus dari kuil itu dan menginjak salah satunya hingga tewas. Alhasil Miko dan anak yang menyerupai makhluk halus itu pun saling bertatapan. Tapi kemudian gadis kuil yang satunya membasmi bagian atas dari anak yang berwujud makhluk halus itu, dan itu berhasil membunuhnya. Di sini Miko cuma terdiam sambil melihat mereka berdua. Gadis kuil yang satu itu pun menghampiri saudarinya yang tewas, kemudian memegangi bajunya dan mengangkat tangannya sambil menekan kedua jarinya, dan kemudian mereka berdua mulai menghilang dari hadapan Miko. Seketika suasana pun kembali seperti semula. Hana bilang ke Miko kalau dia menyukai anak-anak yang begitu polos, tapi Miko sudah tidak berpikir jernih. Selama ini Miko baru paham maksud dari kode tangan yang diberikan oleh makhluk halus gadis kuil itu. Seperti di chapter-chapter sebelumnya, makhluk besar waktu itu mengucapkan kalimat 3 kali kepada Miko. Gadis kuil itu mengangkat satu jarinya saat Miko berada di dalam terowongan, dan jari kedua diangkat saat Miko diserang oleh makhluk halus berwujud anak kecil barusan.
Jadi artinya Miko diberi 3 kesempatan, yaitu mereka akan melindungi Miko selama 3 kali. Dan yang barusan terjadi adalah yang kedua, yang artinya Miko harus gunakan 1 kesempatan lagi dengan bijak. Sementara itu si Hana, dia merasa lapar kembali dan dia komplain kepada perutnya karena dirinya baru saja selesai makan tapi malah kembali lapar. Nah, itulah cerita dari mangganya chapter 19 dan chapter 20. Di video selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang masa lalu dari Tohnozen dan apa hubungannya dengan seekor kucing. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime maupun di mangganya. Maka dari itu kalau malas baca mangganya, pantengin terus channel ini dan hidupkan juga notifikasinya. Oke, sekian dari saya, terima kasih banyak.